Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan aku Komaras Gideon Sitorus dengan NIM 182.19074. Nah, kali ini aku ingin menjelaskan tentang RGB Color Space dan manfaat multimedia. Tanpa berlama-lama lagi, aku akan langsung memulai pembahasanku tentang RGB Color Space. Nah, sebelum mengenal RGB Color Space, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu color space atau ruang warna. Ruang warna adalah model ruang n dimensi atau beberapa dimensi yang merepresentasikan warna melalui nilai intensitas yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di gambar yang ada di slide ini, ada gamut dan RGB cube. Nah, gamut di sini adalah proyeksi dari gerak gamut 3 dimensi dari XYZ ke bidang XY. Nah, untuk model yang ini disebutlah model 2 dimensi, sementara RGB cube adalah model 3 dimensi. Kita lihat sumbu X-nya mewakilkan warna merah, sumbu Y-nya mewakilkan warna hijau, dan sumbu Z-nya mewakili warna biru. Nah, perbedaan dari gamut dan RGB cube sendiri terletak di kemampuannya untuk melakukan perceptual uniformity. Apa itu perceptual uniformity? Jadi, perceptual uniformity adalah keseragaman sebuah persepsi dari pengguna. Jadi, kalau misalkan di gamut, itu jika kita menarik dua garis lurus dari dua titik, menarik sebuah garis lurus dari dua buah titik di warna apapun, maka titik tengah dari garis tersebut akan menjadi campuran warna murni dari kedua warna tersebut. Berbeda dengan RGB cube. Karena untuk RGB cube, ini warnanya sudah ditetapkan sebelumnya untuk koordinat-koordinat tertentu. Oke. Cukup sekian untuk ruang warna. Mari kita bahas lebih lanjut tentang asal muasal warna RGB. Nah, kenapa sih yang dipilih adalah warna RGB atau kepanjangannya adalah red, green, and blue, merah, hijau, dan biru. Jadi warna tersebut adalah warna yang sangat sensitif ditangkap oleh sensor-sensor di mata kita. Jadi misalkan dari ESCON itu sangat sensitif terhadap warna biru yang berada di puncak sensitivitas wavelength-nya di 420 sampai 440 nanometer. Sedangkan kalau untuk EMCON itu sangat sensitif terhadap warna hijau dengan puncak sensitivitas wavelength-nya ada di 534 sampai 545 nanometer. Sedangkan untuk ELCON puncak sensitivitas wavelength-nya ada di angka 564 sampai 580 nanometer. Nah, RGB sendiri ini adalah warna primer dan warna yang aditif. Kenapa aditif? Karena warna baru akan muncul ketika dilakukan adisi atau penambahan sehingga menghasilkanlah itu warna baru. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu representasi dari ruang warna RGB. Di sini aku memakai RGB cube atau kubus RGB. Nah, RGB cube ini mendefinisikan warna oleh intensitas relatif merah, hijau, dan biru. Lalu ada juga vektor abu-abu atau grayscale yang merupakan diagonal dari kubus tersebut yang bergerak dari koordinat 000 sampai ke koordinat 111 dan berupa garis lurus. Untuk mendapatkan warna dari RGB cube, kita dapat menggunakan koordinat yang ada uh, di dalam kubus tersebut. Seperti misalkan tadi kan R ini diwakilkan oleh sumbu X, green ini diwakilkan oleh sumbu Y, dan blue diwakilkan oleh sumbu Z. Untuk mengambil warna cian yang paling atas, kita dapat mengambil koordinat 0,1,1. Nah, itu akan ditemukan bahwa di pojok kanan atas itu adalah warna cian. Begitu. Nah, yang terakhir ini adalah cara untuk melakukan encoding gambar berdasarkan RGB. Jadi ada sebuah gambar. Ini adalah gambar saya seperti gambar yang ada di judul presentation kali ini.
Nah, ini adalah berbagai kanal warna. Jadi ada 3 kanal warna untuk warna RGB, seperti namanya, ada red channel atau kanal merah, green channel atau kanal hijau, dan blue channel atau kanal biru. Aduh, maaf. Nah, lalu ketika ketiga kanal tersebut digabungkan, akan membentuk sebuah gambar original RGB yang sebelumnya sudah dimasukkan. Nah, ini adalah gambaran sederhana tentang proses encoding dan decoding dari warna RGB. Untuk pembahasan tentang color space atau ruang warna, RGB color space, dicukupkan sampai sekian. Karena selanjutnya aku akan membahas tentang manfaat multimedia, seperti yang ada di pertanyaan nomor 2. Nah, konsep multimedia adalah sebuah aplikasi yang menggabungkan beberapa elemen media digital seperti teks, citra, video, dan audio. Jadi, aplikasi multimedia, seperti namanya adalah multi dan media. Ada lebih dari satu media yang andil dalam aplikasi tersebut. Nah, dan seperti yang sudah aku bahas sebelumnya tentang warna, warna juga adalah salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam multimedia, karena perangkat elektronik menangkap gambar benda yang memiliki berbagai warna dan juga menyatakannya melalui monitornya masing-masing. Nah, untuk alat-alat multimedia ada banyak sekali di sekitar kita, seperti monitor yang sedang kita lihat di depan kita, ini adalah multimedia. Lalu ada juga komputer, kamera, ada smartphone, ada CD atau DVD, dan masih banyak lagi. Nah, dari alat-alat tersebut, kita langsung bisa membayangkan apa sih manfaat-manfaat multimedia. Yang pertama adalah pemahaman yang lebih dalam. Karena dengan multimedia, adanya variasi metode pertukaran informasi semakin beragam. Seperti kalau dahulu kita punyanya Telegram yang berupa kode garis panjang dan titik. Sementara kalau sekarang kita sudah bisa saling bertukar pesan melalui WhatsApp atau bahkan bisa mengirimkan video video singkat untuk untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya ada yang bertanya gitu ya, bagaimana sih cara memotong tomat begitu. Jadi dapat langsung dikirimkan tuh video. Jadi langsung direkam dirinya memotong tomat dan bisa dikirimkan ke orang, lalu orang tersebut dapat mengerti bagaimana caranya dengan melihat apa yang dilakukan oleh saya, lalu apa yang saya katakan, dan oh, dia jadi lebih mengerti gitu ya. Jadi pemahamannya lebih dalam, karena tidak hanya sekedar kata-kata. Lalu adanya juga kecepatan penyebaran, terutama di zaman sekarang yang teknologinya sangat berkembang, kecepatan penyebaran itu sangat tinggi. Jadi pemahaman itu bukan hanya lebih dalam, tapi juga lebih luas. Oke, selanjutnya adalah manfaat yang kedua adalah menambah jumlah interaksi. Nah, untuk sekarang, kalau kita lihat di zaman sekarang, interaksi bisa dilakukan melalui beberapa media sekaligus, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih baik. Contohnya adalah ketika kita ingin belajar sesuatu, ada interaksi yang bisa kita lakukan, seperti melakukan play terhadap GIF atau suara, atau misalkan kayak lagi belajar tentang teori musik, kita juga bisa mendengarkan musik yang, oh ini ternyata begini musik yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi menambah jumlah interaksi sehingga orang tuh tidak terbatas juga pada imajinasi, tapi kita udah bisa melihat aksinya secara langsung, walaupun dalam berbentuk simulasi. Lalu manfaat yang ketiga, ini adalah manfaat yang menurut saya yang terakhir, adalah akses yang luas, karena seperti tadi, contoh alat multimedia adalah smartphone dan komputer. Setidaknya jika sekarang orang belum memiliki komputer atau laptop, pasti orang sudah memiliki smartphone. Nah, sehingga banyak informasi itu dapat diakses melalui berbagai perangkat. Dan itu menjadikan akses yang luas. Orang di banyak pelosok Indonesia bisa mengakses banyak informasi sekaligus.
Dan karena adanya juga akses yang luas, informasi dapat diterima oleh berbagai generasi. Ditambah kemudahan interaksi tadi, jadi anak-anak, remaja, orang dewasa, orang yang sudah lanjut usia, semuanya bisa menerima informasi yang dibutuhkan atau yang dicari masing-masing. Berikut adalah pembahasan saya mengenai RGB color space dan juga manfaat multimedia. Untuk untuk adanya kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan atau dalam kelengkapan materi, saya minta maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya selama video ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam multimedia.